Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafi'an, hamdan nafi'an. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur kami aturkan 2015 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, Program Kerja Bapeda Kota Probolinggo. Maksud dan tujuan kegiatan pelaksanaan pemberian penghargaan kegiatan gelar Kerja Award tahun 2020. Yang pertama yaitu sebagai upaya peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan diperlukan bagi setiap instansi pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan berbagai indikator capaian kinerja. Ketetapannya, pencapaian target dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo tahun 2015 dan 2024. Ya. Keputusan Wali Kota Probolinggo nomor 138/45/1/4/2020 tentang pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan tahun 2020. Wali Kota Probolinggo menimbang: 1. Bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan koordinasi perencanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjalin hubungan sinergitas antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Desember tahun 2020, saya Wali Kota Probolinggo mengukuhkan pengurus Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Probolinggo masa bakti 2020-2023. Saya percaya saudara-saudara mampu melaksanakan amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi. Amin. Pengukuhan selesai, berkenan foto bersama. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk
Upaya untuk terus meningkatkan kinerja dan menguatkan akuntabilitas organisasi perangkat daerah terus dilakukan pemerintah Kota Probolinggo. Salah satunya pemerintah kota lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang menggelar Kinerja Award tahun 2020. Gelaran Kinerja Award ini merupakan agenda perdana. Dengan digelarnya Kinerja Award ini, diharapkan bisa mengetahui sejauh mana kinerja organisasi perangkat daerah. Juga untuk mengetahui apakah capaian kinerja itu sudah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau belum. Agenda ini diharapkan juga bisa memacu semua organisasi perangkat daerah untuk bisa lebih baik memberikan pelayanan terbaiknya, serta menjadi proyeksi agar pelayanan ke depan bisa jadi lebih baik. Ajang itu diikuti 32 OPD dan kecamatan. Penilaian tahap pertama dilakukan 20 Februari lalu. Tim juri dari berbagai instansi melakukan pengecekan dokumen yang telah dikirim. Dari penilaian tahap pertama itu, telah dipilih 10 OPD dengan kinerja terbaik. Selanjutnya, ke-10 OPD itu melakukan pemaparan terkait capaian kinerja di hadapan Dewan Juri dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah 10 OPD yang lolos 10 besar. Dari 10 besar itu, OPD manakah yang keluar sebagai juara Kinerja Award tahun 2020 Kota Probolinggo? Hadirin, mari kita saksikan para pemenang Kinerja Award 2020 Kota Probolinggo. Boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua nominator kita. Ya, penilaian bukan hanya sekedar yang tadi sempat yel-yel gitu ya Pak, itu hanya tim Bori saja. Tim Bori yang dilatih satu hari oleh Ibu Saida gitu. Ya, hadirin, dari 10 nominator tadi, ini ada penentuan juara, biar ada juara favorit dan juara 1, 2, dan 3. And then, let's watching together. Who's the winner? Ini dia. The winner. Kinerja Award tahun 2020. Juara favorit diraih oleh Diskominfo. Selamat Bapak Aman Suryaman, Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan juara yang ketiga, ya, selamat Ibu ini atas kinerjanya luar biasa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ya. Pasukan selamat ya Pak, karena tim gorengnya Bu Nini kemarin ini ya. Juara kedua, DPPKAD. Waktu itu masih Bu Eri yang harus presentasi. Selamat untuk Bapak Owen, dan juara pertama adalah selamat untuk Dispertahankan, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Saat itu Bapak almarhum yang masih berpresentasi, dan alhamdulillah ini jadi kenangan terindah untuk almarhum. Congratulations, selamat untuk para pemenang. Kami mohon untuk berkenan berdiri. Dari Diskominfo sebagai juara favorit kami persilakan untuk menuju atas panggung. Selanjutnya juara 3, 2, dan 1 kami mohon untuk
untuk bersedia untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Silakan Bapak Aman, juara favorit ya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya kami undang dari Dispendu Bapak Sukam, kami persilakan. Selanjutnya dari juara kita, satu juara favorit dan ketiganya adalah juara untuk 1, 2, dan 3. Selamat untuk para pemenang. Untuk yang lain masih ada waktu. Insya Allah tahun depan akan dinilai kembali dengan hadiah yang luar biasa. Hadiahnya luar biasa ya. Baik, selanjutnya untuk penyerahan penghargaan kami undang dengan hormat untuk naik ke atas panggung kehormatan Bapak Wali Kota Probolinggo. Didampingi oleh Ibu Sekda Kota Probolinggo, Kepala Bapeda Litbang. Kami persilakan. Penyerahan untuk juara pertama. Mana dong tepuk tangannya untuk Dinas Pertanian. Selamat. Luar biasa ya, walaupun sudah mulai Februari Maret baru sekarang penganugerahannya, tapi masih memberikan kegembiraan yang tak ternilai karena kegiatan penilaian sendiri berlangsung begitu cepat dan persiapannya hanya butuh 1 minggu. Bahkan untuk tim Hore sendiri itu harus 1 hari Hamin sebelum presentasi gitu. Yang pengalaman ini seperti saya sendiri, Bu Rini maksudnya. Selamat untuk para pemenang. Selanjutnya berikan aplaus untuk DPBKAD. Tepuk tangannya dong sebagai juara kedua. Ini sebuah prestasi ya untuk menggeser juara ketiga. Kalau nggak kegeser nggak jadi juara ketiga. Selamat untuk Dispendu Ganjabel Pasukan. Waktu itu masih ada Bu Rini ya. Oke. Selamat. Nah, berikutnya ini sebuah prestasi loh. Juara ketiga itu luar biasa. Dan Pak Sukam kaget juara ketiga, jadi juara kedua ya Pak. Terima kasih Pak Sukam ya. Selamat untuk juara favorit. Kami persilakan foto bersama Wali Kota Probolinggo, Sekda Kota dan Bapeda Litbang untuk foto bersama dengan para juara gelar kinerja UPA tahun 2020. Baik, pengambilan gambar selesai. Terima kasih. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Probolinggo. Berikan aplaus yang meriah untuk Habib Hadi Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, staf ahli wali kota, asisten, kepala UPD yang hadir di sini, serta Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk menghadiri penghargaan kegiatan gelar kinerja tahun 2020 dan pengukuhan forum melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan pemerintah Kota Probolinggo. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, penilaian kinerja dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja, penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
dan kegiatan pemberian penghargaan ini bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan. Pada kesempatan kali ini juga tadi kita saksikan pengukuhan CSR. Mudah-mudahan dengan adanya pengukuhan yang baru ini bisa melakukan hal yang terbaik untuk Kota Probolinggo, bisa seiring dengan apa yang sudah menjadi visi-misi pemerintah Kota Probolinggo untuk wilayah Kota Probolinggo. Tentunya dalam kinerja awal semua OPD, saya yakin semua OPD sudah berusaha maksimal, walaupun yang dipilih hanya 3. Setiap kegiatan pasti ada yang berhasil dan ada yang belum beruntung, bukan kalah, belum beruntung. Tapi saya yakin semuanya punya semangat yang sama. Tapi tentunya hal ini menjadikan suatu perhatian dari saya. Bagaimana caranya semua OPD itu bisa lebih aktif, bisa lebih baik lagi. Sehingga untuk tahun depan, kalau sekarang yang juara tadi kita saksikan, tahun depan bergantian yang lainnya bukan karena didilir, tapi tentunya karena semangat yang ditumbuh kembangkan tahun depan lebih bagus. Untuk bisa mencapai itu semuanya, tentu saya harus mempunyai langkah-langkah. Yang pertama mungkin yang OPD yang sebelumnya mungkin terlalu jenuh mungkin ya di sana terlalu lama sehingga kurang inovasi, kurang semangat. Perlu ada penyesuaian-penyesuaian nanti yang akan saya lakukan. Karena penyesuaian-penyesuaian itu tujuannya penyegaran dan untuk menunjukkan hal-hal baru ke arah yang lebih positif. Itu yang menjadi harapan saya. Jangan dinilai wah itu mau adaptasi ya, tidak. Ini penyegaran. Dimanapun Anda berada, tetap Anda sebagai ASN, tunjangannya tetap sama, apa bedanya tidak ada. Tapi tugas baru atau tantangan baru untuk dibuat ke depannya lebih baik lagi. Menyampak ini ketemu semua, kumpul semua kepala OPD dan kasubag semua yang ada, karena perlu ada penataan ini untuk supaya semua bisa aktif dalam arti bersinergi. Jangan sampai kinerja yang ada ini terhambat oleh hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi hambatan. Ini pesan yang harus saya sampaikan, tapi yang paling paham pesan yang saya sampaikan adalah kepala OPD. Karena pesan seperti ini paling sering saya pesan seperti ini. Mudah-mudahan ke depan setelah adanya penilaian kinerja award ini untuk tahun 2021 saya yakin dengan adanya penataan ke depannya ini saya yakin akan lebih memunculkan semangat baru, inovasi baru, sehingga ini menjadi harapan pemerintah ke depan. Semua kita bekerja betul-betul untuk warga Kota Probolinggo yang bisa melakukan inovasi dan terobosan di masing-masing OPD yang ada. Dan tentunya kepada forum CSR ya, dengan terbentuk pengurus yang baru kita lantik tahun 2020 sampai tahun 2023. Ayo kita membuat suatu hal yang terbaik keberadaan kita supaya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam satu sisi pemerintah tidak mungkin serta-merta semua bisa kita lakukan, apalagi ada hal-hal muncul baru persoalan yang tidak masuk dalam anggaran kebijakan di tahun sebelum pemerintahan. Tentunya itu menjadi kendala kita. Dengan adanya forum CSR ini, kita bisa berbagi bersama untuk melakukan yang terbaik untuk mengisi satu sama lainnya. Karena itu menjadi harapan kita dengan adanya kebersamaan forum CSR ini. Tentunya sudah sangat berperan selama ini. Tapi kita ingin kedepannya kita sinergikan, kita wujudkan sehingga apa yang menjadi langkah-langkah kita semua berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan aturan perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Jadi saya berharap kepada forum CSR semua kegiatan itu akan kita sinergikan supaya tidak memunculkan ide masing-masing sehingga ini
tidak akan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Tapi alhamdulillah sekali lagi pada saat situasi pandemi kemarin kita kumpulkan semua, alhamdulillah kita saling mengisi satu sama lainnya karena situasi kondisinya adalah ujian bagi kita semua, khususnya bangsa Indonesia, maka khususnya lagi adalah kota Probolinggo kita ini. Mudah-mudahan ke depan kondisi yang baru, semangat baru, pemikiran yang baru, strategi yang baru, menjadikan harapan baru untuk warga kota Probolinggo. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kondisi yang baru karena Anda menjadi harapan warga kota Probolinggo untuk di bidang sosial.